warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Upon dalam video pembelajaran untuk kelas 3. Pada pembelajaran kali ini, Pak Upon akan membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik, baik itu tinggi ataupun berat badan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pola pikir menuju kedewasaan. Biasanya pertumbuhan akan terhenti pada saat kita dewasa, tapi perkembangan akan terus terjadi hingga habis usia kita. Contoh pertumbuhan manusia dapat kita lihat dari fase hidup manusia, dimulai dari lahir, yaitu bayi, kemudian kanak-kanak, lalu masuk ke anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lalu tua. Sedangkan perkembangan juga dapat dilihat dari fase hidup manusia, tapi lebih ke kemampuannya. Contohnya, pada saat bayi kita tidak bisa berbicara. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan berbicara kita meningkat. Waktu bayi, saat kita meminta makan, meminta minum, sakit dan sebagainya, kita mengutarakannya dengan tangisan. Namun ketika anak-anak, kita sudah mulai bisa meminta kepada orang tua kita. Contoh yang kedua, yaitu kemampuan berjalan. Pada saat kita bayi, tentu saja kita tidak dapat berpindah ke mana-mana tanpa bantuan orang tua kita. Perlu digendong oleh orang tua kita untuk dipindahkan ke tempat lain atau menggunakan kereta dorong. Namun seiring berjalannya waktu juga, bayi tersebut belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan, dan akhirnya bisa berlari. Itu adalah contoh dari perkembangan. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah pola hidup, dan yang ketiga adalah lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama adalah faktor keturunan. Maksudnya, apa yang diturunkan atau diwariskan secara genetik oleh kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita memiliki postur tubuh yang tinggi, besar kemungkinan kita akan memiliki tinggi badan seperti mereka. Begitu juga apabila orang tua kita memiliki postur tubuh yang gemuk, besar kemungkinan kita akan memiliki postur yang gemuk juga. Itu adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pola makan, pola olahraga, dan pola istirahat. Kita simak penjelasan berikut. Pada masa tumbuh dan berkembang, tubuh kita memerlukan nutrisi. Nutrisi kita dapatkan dari apa yang kita makan. Makanan-makanan yang kita konsumsi harusnya makanan yang bergizi. Apa itu makanan bergizi? Ada yang sudah tahu? Makanan bergizi adalah makanan yang cukup untuk memenuhi nutrisi tubuh kita. Apa saja unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ada 5. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, dan yang kelima adalah mineral. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau hidrat arang adalah zat tenaga. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga tubuh kita tetap bertenaga. Makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Tentunya banyak, seperti nasi, roti, mie, makanan yang mengandung gula, dan sebagainya. Zat yang kedua yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu protein. Protein disebut juga asam amino atau zat pembangun.
Kenapa disebut zat pembangun? Pada saat tubuh kita tumbuh dan berkembang, banyak sel-sel yang rusak dan mati. Dari mana tubuh kita dapat mengganti sel-sel rusak dan mati tersebut? Tentu saja dari protein atau zat pembangun. Protein dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun kembali sel-sel yang rusak dan menggantikan sel-sel yang mati. Zat gizi yang ketiga yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu lemak. Lemak ini didapatkan oleh tubuh dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak seperti kacang-kacangan, alpukat, mentega, susu, full cream, dan lain sebagainya. Sedangkan cara yang kedua, tubuh mengubah karbohidrat berlebih di dalam tubuh kita menjadi lemak. Zat gizi yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin berfungsi sebagai penyeimbang tubuh bersama dengan mineral. Zat gizi yang kelima. Vitamin terdiri dari 6 jenis. Vitamin A, B, C, D, E, dan K. Masing-masing vitamin memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Contohnya, vitamin A berfungsi untuk kesehatan mata, vitamin B untuk metabolisme tubuh, vitamin C untuk daya tahan tubuh, vitamin D untuk kesehatan gigi dan tulang, vitamin E untuk kulit dan kesuburan, vitamin K untuk pembekuan darah. Kalian pastinya punya makanan kesukaan kan? Nah, coba kalian cermati apakah makanan kesukaan kalian sudah mencukupi unsur-unsur gizi yang diperlukan oleh tubuh kalian. Nah, poin kedua adalah pola hidup, yaitu adalah kebiasaan berolahraga. Olahraga sangat penting sekali bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kenapa? Dengan berolahraga, kita melatih tubuh kita memiliki stamina dan daya tahan tubuh yang kuat. Nah, kalian jangan lupa untuk berolahraga dengan teratur. Karena olahraga yang teratur memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, tentu saja memelihara kesehatan tubuh. Yang kedua, bagus untuk kesehatan jantung. Yang ketiga, bagus juga untuk kecerdasan kita. Yang keempat, untuk tumbuh dan kembang kita lebih optimal. Poin yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan juga sangat besar pengaruhnya untuk tumbuh dan kembang kita. Lingkungan yang aman dan nyaman membuat pertumbuhan dan perkembangan seseorang lebih optimal dibandingkan lingkungan yang tidak kondusif. Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah istirahat. Waktu istirahat adalah waktu tubuh untuk memperbaiki dan menyegarkan kembali fungsi dari anggota-anggota tubuh. Jika kita kekurangan istirahat, maka fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh akan terganggu, sehingga terjadi penumpukan kerusakan yang ada di dalam tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan daya tahan tubuh kita berkurang, konsentrasi berkurang, akhirnya pertumbuhan dan perkembangan kita pun terhambat. Baiklah anak-anak, itu yang dapat Paukon sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.